untuk berbicara dengan bahasa yang lain. Tuhan pun mempunyai rencana yang lain untuk hidup di dalam kasih-Nya, untuk menyaksikan siapa saya dan saudara di dalam Yesus. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya nanti bagi saya dan saudara itu untuk merendahkan diri, karena saudara dan saya begitu terbatas. Tapi kembali seringkali mereka yang hidup saat itu juga hanya melihat jikalau di bawah pengajaran agama, kemungkinan daging mereka merasa terhormati, daging mereka merasa terjunjung tinggi. Dan mungkinkah saat ini juga sebetulnya kita memasuki kekristenan ketika mereka boleh mendapatkan satu gelar yang tinggi, mereka juga ingin dan rindu membagikan lebih lagi menyaksikan kasih Yesus, atau hanya terbatas pada gelar-gelar doktor dan sebagainya. Yang satu menghabiskan biaya yang mungkin secara pribadi tidak bisa kita tanggung. Kedua, saudara, jadinya hanya untuk kepentingan diri, menaikkan gaji dan sebagainya, tanpa lebih untuk memberikan diri menyaksikan kasih Yesus. Mungkinkah itu saat ini sebetulnya kita memasuki satu kekristenan dan kesaksian-kesaksian dengan satu pangkat-pangkat dunia. Bahkan waktu ada viewing Ibu Berta, di situ ada seorang bapak yang bertanya kepada saya. Memang tidak saya jawab, saya bilang lagi ngambil kamera, kamu sudah ngambil doktor belum? Kemudian terus di pikiran saya, maksud dari pertanyaan itu mungkinkah positif? Bisa positif. Tetapi mungkinkah itu pertanyaan negatif? Karena sekarang manusia hanya mengejar gelar. Jika mereka mendapatkan seorang pembicara dengan gelar doktor, mereka sebetulnya bukan secara rohani dipuaskan. Mereka bisa dipuaskan secara emosi, secara dagingnya mereka. Karena yang berbicara adalah seorang. Tetapi yang positif, jika seorang mengambil doktor pun, dan di dalam kedoktorannya itu dia menjadi lebih humble, bisa menjadi berkat. Sehingga di mana kita menempatkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita menempatkan gelar-gelar itu tidak selalu jelek. Tapi adakah saya dan saudara saat ini dan kehidupan kekristenan saat ini juga hanya hidup di dalam kesaksian yang kosong, hanya berdasarkan gelar-gelar, hanya berdasarkan dengan siapa mereka mempunyai satu kelompok yang elit, tanpa mereka sebetulnya memiliki hati seperti Rasul Paulus. Jika mereka memanggil saudara-saudara dan bapak, bahkan Rasul Paulus juga mengatakan di ayat yang ke-22 pasal yang ketiga, disitu dikatakan, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini, saudara. Saya hanya melihat satu hati Rasul Paulus, itu aku dulu, yang menganiaya seperti kamu yang saat ini menganiaya aku. Tapi Kristus sudah merubah hidupku. Sehingga dari situ aku ingin membagikan apa yang aku sudah alami di dalam Kristus. Karena mereka sebetulnya juga saat itu dalam Roma ayat 9, 1-3. Mari kita baca bersama saudara. Roma pasal 9, 1 sampai yang ketiga. 2, 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jikalau Pak Andi tadi memang perkataan Rasul Paulus itu terkadang sederhana, tetapi begitu dalam. Di sini juga sebetulnya kita boleh mendapatkan satu kedalaman. Rasul Paulus tidak mungkin terkutuk untuk bisa menggantikan mereka. Tetapi hanya satu kedalaman, bagaimana hati Paulus itu benar-benar rindu
agar mereka boleh diselamatkan. Jikalaupun mungkin Rasul Paulus harus mati. Kembali di sini saudara, sebetulnya saya diingatkan, kesaksian Paulus adalah satu kesaksian hidup. Kesaksian saya dan saudara sebetulnya saat ini pun masih berjalan, belum selesai. Entahkah 5 tahun lagi, entahkah 10 tahun lagi, entahkah sampai kapan Tuhan berikan masa hidup. Disitulah saya dan saudara sebetulnya masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen. Sehingga dari sini saudara, sebetulnya saya hanya ingin membagikan apa yang kembali Pak Andi katakan, sebetulnya kita no worthy. Ya. Gelar itu pun jikalau saudara dapatkan tidak membuat mereka tambah worthy, tidak akan membuat saudara tambah worthy, tapi akan tambah humble. Tapi kembali melalui kesaksian daripada Rasul Paulus, saya dan saudara saat ini boleh diingatkan, apapun yang boleh menjadi kendala hidup ini, apapun yang boleh menjadi tantangan hidup ini, bukan saya dan saudara telah sempurna, tetapi kita diberikan satu kekuatan yang baru untuk melihat kehidupan di dalam Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Jangan sampai kita mau koet istilahnya, baru ya Tuhan, hidupkan saya lagi, saya mau Tuhan pakai. Jangan saya dan saudara sampai tergeletak, hanya menunggu mati baru berseru. Tapi saat inilah mungkin waktunya. Seringkali saya dan saudara hanya terpaku kepada dunia luar, kepada hebatnya pembicara-pembicara yang mungkin sempurna berkata-kata. Kita baca Alkitab aja terkadang meleset, saudara. Tetapi sebetulnya hati saya dan hati saudara bukan perfectnya secara ilmu, tetapi bagaimana saya dan saudara mempunyai hati untuk melayani Kristus secara pribadi. Sehingga seringkali banyak hal yang membuat saudara itu tidak mau melayani karena melihat diri saudara merasa tidak worthy. Satu, benar memang tidak worthy, tetapi jikalau kita diberikan kesempatan hanya sebagai anugerah belaka, saudara. Hanya sebagai anugerah belaka. Dan disitulah sebetulnya panggilan saya, panggilan saudara, panggilan seseorang yang sudah diselamatkan dalam Kristus, menyaksikan hidup bagaimana indahnya di dalam Yesus. Amin. Saudara, kita akan berdoa.